Selamat hari Minggu buat adik-adik kami di rumah. Hari ini tepatnya pada tanggal 26 Juli 2020 kita akan melakukan ibadah sekolah minggu. Adik-adik sekolah minggu, apa kabarmu di rumah? Luar biasa. Yes. Sebelum kita melakukan ibadah, kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa bersama-sama. Adik-adik ikutin kakak yang sedang berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Engkau menyertai kami dan memberikan kami nafas kehidupan. Tuhan, berkatilah kami Tuhan setiap pelayanan kami untuk anak-anak sekolah minggu dan adik-adik yang mendengarkan kami dan melihat kami, supaya mereka memahami tentang ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus, ampuni dosa-dosa kami. Amin. Adik-adik, kita sudah berdoa. Mari kita memuji nama Tuhan dengan lagu Bapak Abraham. Adik-adik, barusan kita sudah menyanyikan lagu Bapak Abraham. Sekarang kita mau berdoa pengakuan iman rasuli. Mari bersama-sama kita melakukan doa iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalil langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan damai, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi lagu Janjimu Seperti Fajar.
mendengarkan khotbah dari Bang Adrian Hutambaran. Oke, selamat hari Minggu adik-adik. Sebelum kita masuk ke pendengaran atau pembacaan firman Tuhan, kita satukan hati kita berdoa, ikuti abang berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau masih memberkati kami dari minggu lalu hingga sampai saat ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami supaya kami bisa fokus dan melakukan apa yang diberitakan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi adik-adik. Khotbah kita pada hari ini diambil dari Kejadian 11 ayat 1 sampai 7. Mari kita buka sama-sama Kejadian 11 ayat 1 sampai 7. Abang bacakan dari sini, setelah itu adik-adik membacanya di dalam hati. Menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu tergala-gala, sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserat ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikian firman Tuhan. Oke, selamat hari Minggu adik-adik. Masih ingat khotbah minggu lalu yang bertemakan dengan air bah? Di situ Nabi Nuh diutus Allah untuk menyelamatkan orang-orang baik, sepasang hewan, sepasang kelinci, gajah. Itulah khotbah minggu lalu. Jadi setelah kejadian itu adik-adik, di sini setelah kejadian itu Allah memerintahkan orang-orang tersebut untuk menyebarluaskan mereka ke seluruh bumi, untuk memenuhi isi bumi ini. Tetapi mereka malah sekongkol untuk mencari tanah datar. Di sana mereka berencana untuk membangun benteng, membangun suatu kota, membangun menara yang tinggi sekali sampai puncaknya itu sampai ke langit. Kalau adik tahu menara Monas lebih tinggi lagi dari situ. Dan
Dari situlah mereka berencana membuat batu bata dulu, membuat dari tanah liat seperti yang dibilang di Alkitab tadi, disusunlah satu persatu. Kalau sekarang kan enggak. Sekarang kita kalau mau membangun rumah tinggal beli dulu kepanglong batu batanya, dan kalau dulu enggak, dibuat dulu satu-satu batu batanya. Mereka sangat kompak berencana untuk tinggal di kota itu. Setiap proses dijalani 1 meter, 2 meter, 3 meter, sampai sudah mau siap. Sudah mau siap menara itu, mereka mengatakan seperti ini. Aduh, semakin lama semakin tinggi menara ini, sudah mau siap ini. Terus kata kawannya lagi, iya, ayo kita semakin semangat lagi untuk membangun menara ini, karena ini suatu kebanggaan sama kita. Kita bisa menyombongkan diri kita kepada seluruh masyarakat di bumi ini, karena di kota kita terdapat benteng yang teguh, menara yang tinggi. Artinya mereka akan selamat dari bencana-bencana alam seperti yang diberitakan minggu lalu, bencana air bah atau banjir besar. Tetapi Allah melihat rencana mereka itu tidak baik. Yang pertama itu mereka ingkar janji. Siapa di sini adik-adik yang ingkar janji? Ayo, ingkar janji kepada orang tuanya, ingkar janji kepada temannya. Allah tidak suka mengenai hal itu. Misalnya, polai, cuci dulu piring itu, kata mama. Iya mak, sebentar lagi. Kita lihat, iya mak, sebentar lagi. Tapi 2 jam, 3 jam, 4 jam, si polan itu pun tidak mencuci piringnya. Dia kan udah ingkar janji. Allah tidak suka mengenai hal itu. Tuhan tidak suka. Yang kedua, Allah juga tidak suka orang yang menyombongkan diri, artinya tinggi hati. Di cerita tadi, cerita Menara Babel ini, manusia di sana menyombongkan diri mereka. Kami punya kota yang besar kok, kami punya benteng yang teguh kok, kami mempunyai menara yang sangat tinggi kok. Coba kalian tembus kota kami, mana bisa? Itu kata mereka. Terakhir, ketika mereka sudah mau siap untuk membangun menara tersebut, dikacaukan Allah bahasa mereka. Kalau dulu sebelum mereka menyombongkan diri, hanya ada satu bahasa di dunia ini, itu dia. Tetapi ketika manusia menyombongkan diri, ketika manusia tidak bisa berjanji atau mengingkarkan janjinya, Allah mengacaukan bahasa mereka. Dari bahasa Indonesia, bahasa Cina, bahasa Inggris, mereka tidak satu sama lain tidak mengerti. Disuruh ambil batu bata dalam bahasa Indonesia, lain, ambil dulu batu bata itu lain. Rupanya orang Inggris nggak ngerti, diambilnya lah pasir. Ambil dulu cangkul itu lain. Rupanya orang Cina tidak ngerti, diambilnya lah sekop. Terakhir, lama-kelamaan mereka bingung. Padahal sebentar lagi menara ini sudah siap. Kenapa lah Tuhan seperti ini? Tiba-tiba kami tidak bisa mengerti bahasa sesama kami. Datang Tuhan Allah turun ke bawah mengatakan, kalian itu tidak bisa membangun kota ini, kalian itu tidak bisa membangun menara ini, karena belum jadi saja pun menara ini, kalian sudah ingkar janji samaku. Kalian berjanji untuk menyebarluaskan firmanku, menyebarluaskan keturunanku di seluruh bumi ini. Tapi apa, kalian hanya berdiam diri di tempat, di kota ini. Belum jadi saja menara ini, kalian sudah menyombongkan diri. Jadi adik-adik, jangan pernah untuk ingkar janji. Allah tidak suka. Jangan pernah untuk menyombongkan diri. Terakhir orang itu berkumpulan, ada kira-kira 1.000 orang. Berkumpulan, mereka mencari kawan-kawan yang satu bahasa. Jadi kumpulan orang Cina nanti di sebelah sini, kumpulan orang
sebelah sini, orang Jepang di sini, orang Indonesia di sini, itu dia. Jadi mereka berkumpul dan berjanji kepada Tuhan, Tuhan, kami mau menyebarkan diri ke seluruh bumi ini. Maafkan kami Tuhan, kata mereka. Dan dari situlah disebut kota itu kota Babel. Apa artinya Babel adik-adik? Babel itu ialah kota yang kacau balau. Disitulah pertama kali Allah mengacau balaukan manusia, mengacaukan bahasanya, mengacaukan sikapnya. Dari situlah. Jadi buat adik-adik, minggu depan kalau masih belum berubah, ingat, jangan pernah ingkar janji, jangan pernah menyombongkan diri. Itu dia. Sampai di sini firman Tuhan. Untuk tugas buat adik-adik ya, untuk tugas kami kan abang-abang dan kakak-kakak serta guru-guru sekolah minggu akan pergi ke rumah adik masing-masing dari sektor 1, sektor 2 sampai dengan sektor 9 untuk mengantarkan snack bukan ular ya, snack, mengantarkan snack kepada adik-adik guru sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu dan sekalian tepuk tangan. Disitulah nanti abang kakak menagih tugasnya ya, menagih tugasnya. Untuk kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, di situ adik harus menghafal doa Bapa kami, menghafal doa Bapa kami. Yang kelas 5 sampai dengan SMP itu adik-adik harus menghafal pengakuan iman rasuli, pengakuan iman rasuli. Jadi bulan depan kami akan datang sekalian mengantar snack untuk adik-adik. Sekalian di situ adik-adik membacakan doa Bapa kami serta membacakan pengakuan iman rasuli. Oke, janji ya. Tadi temanya nggak boleh ingkar janji. Jadi adik-adik sekalian harus berjanji sama kami sekaligus sama Tuhan. Adik harus menghafal. Demikian firman Tuhan. Adik ikuti abang berdoa. Kita berdoa. Kembali kami mengucapkan syukur ya Bapak atas berkat dan kasih pengasihan-Mu kepada kami. Kami dapat menyelesaikan pembacaan firman kami, pemberitaan firman kami ini, firman Tuhan ini kepada anak-anak sekolah minggu. Ya Tuhan, berkatilah anak sekolah minggu kami di tengah pandemi COVID-19 ini. Berikan mereka daya tahan tubuh yang kuat serta kesehatan supaya bisa menghadapi serta melaksanakan kegiatannya sehari-hari. Berikan juga mereka kepintaran ya Tuhan untuk melanjutkan studinya. Ya Bapak, sebentar kami akan menyelesaikan ibadah kami. Berkatilah aktivitas kami selanjutnya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Abang Adrian Huta Barat. Jangan lupa ya, tugas-tugasnya dikerjakan dan dilaksanakan untuk menghafal doa pengakuan iman rasuli dan doa Bapa kami. Adik-adik, mari kita lanjut bernyanyi lagu Janji yang Manis. Janji
Ya, untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita berdoa menurut doa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus yang menyertai dan memberkati kita mulai saat ini sampai selamanya. Amin. Bapak, terima kasih. Mulai dari sektor 5 sampai sektor 9 kami akan berkunjung di sore hari. Jadi tunggu adik-adik ya, yang kedapatan nanti dikunjungi malam hari jangan sedih, kami pasti